Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah hanya dimiliki oleh barisan aritmatika yang memiliki banyak suku ganjil. Banyak suku ganjil artinya kita lihat contoh yang pertama ini. Pada contoh yang pertama ini diketahui banyak sukunya ada satu, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, banyak sukunya ganjil, maka pada barisan ini terdapat suku tengah. Jadi perlu digarisbawahi di sini, suku tengah itu hanya dimiliki oleh barisan aritmatika yang memiliki banyak suku ganjil. Nah, ada dua buah yang bisa kita cari. Yang pertama, bisa kita cari nilai suku tengahnya atau UT. Kita gunakan rumus UT sama dengan A tambah UN per 2. UT itu suku tengah, A itu suku pertama, dan UN itu suku yang terakhirnya. Lalu yang kedua yang bisa kita cari yaitu di mana posisi suku tengah itu. Nah, atau mencari nilai T. Nilai T bisa kita cari dengan N tambah 1/2, di mana N itu adalah banyak suku. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu banyak sukunya, baru bisa kita cari urutan keberapa dia yang suku tengahnya itu. Nah, pada soal yang pertama ini diketahui 3, 7, 11, 15, dan 19. Carilah suku tengahnya. Artinya kita mencari nilai UT-nya. Berapa nilai suku tengahnya? Suku keberapakah suku tengahnya? Nah, ini kita mencari nilai T atau urutannya. Nah, jadi silakan diperhatikan em, tipe pertanyaan yang menanyakan nilai UT dan urutannya. Nah, pada soal yang pertama ini, kita bikin lagi barisannya 3, 7, 11, 15, dan 19. Dari barisan ini bisa langsung kita tentukan berapa nilai suku tengahnya. Nah, mana yang di tengah-tengah di sini kira-kira? Yang di tengah-tengah itu adalah 11. Nah, berarti nilai suku tengahnya adalah 11. Urutan keberapakah dia? Nah, 11 ini berada pada urutan ketiga. Jadi bisa kita simpulkan nilai T-nya adalah 3. Tapi seandainya kita gunakan rumus yang pertama kita mencari UT. UT sama dengan A ditambah UN per 2. A-nya itu 3 ditambah UN suku terakhirnya 19 per 2. Nah, 3 ditambah 19 itu 22, dibagi 2 hasilnya 11. Nah, bisa langsung kita tentukan tanpa rumus sebenarnya suku tengahnya itu yaitu 11. Lalu untuk mencari urutan, nah urutan keberapakah suku tengahnya bisa gunakan rumus juga. T sama dengan N ditambah 1/2. Nah, T sama dengan kalau pada barisan ini banyak sukunya ada 5 semuanya, maka N-nya 5 ditambah 1 dibagi 2. Nah, T sama dengan N6 dibagi 2, hasilnya yaitu 3. Jadi untuk nilai suku tengahnya adalah 11 dan urutannya urutan ketiga atau T-nya sama dengan 3. Kita lanjut lagi soal yang kedua. Ditentukan atau diketahui barisan aritmatika yaitu 2, 9, 16, 23, seterusnya sampai 240. Carilah suku tengahnya. Nah,
Tentukan berapa nilai suku tengahnya atau UT dan suku keberapakah suku tengahnya atau T. Oke, pada barisan ini eh, bisa kita gunakan dua cara. Cara yang pertama, itu kita cari UT-nya terlebih dahulu. UT sama dengan A tambah UN per 2. Oke. Dari barisan ini, A-nya sama dengan 2, ditambah UN-nya. UN itu suku yang terakhir. Pada barisan ini, suku yang terakhirnya 240, bikin di sini 240, dibagi dengan 2. Sama dengan 242 dibagi 2, sama dengan 121. Kita lanjut mencari T-nya lagi atau urutan sukunya. Nah, kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, karena ini suku tengah yang diketahui, kita ganti saja N-nya dengan T. UT sama dengan A tambah, ganti juga ini dengan T. T dikurang 1 dikali B. Oke. Nah, UT-nya 121. Bikin di sini 121 sama dengan A-nya 2 ditambah T dikurang 1 dikali bedanya 9 dikurang 2, 7. Oke, 121 sama dengan 2 ditambah kalikan T dengan 7. 7T, 1 negatif 1 dikali 7 negatif 7. 121 sama dengan 7T dikurang 5. 121 ditambah 5 sama dengan 7T. 121 tambah 5 hasilnya 126 sama dengan 7T. Jadi T-nya sama dengan 18. Jadi suku tengahnya ini berada pada urutan ke-18. Ini cara yang pertama. Kita coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu kita gunakan kita mencari T terlebih dahulu. Mencari T itu kita gunakan rumusnya N ditambah 1/2. Oke. Sedangkan di sini kita belum mengetahui berapa nilai N-nya atau banyak sukunya. Ini cara yang kedua. Oke. Sebelum kita gunakan rumus T ini untuk cara kedua, kita perlu tahu terlebih dahulu berapa N-nya. Nah, kita gunakan rumus UN. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, UN-nya itu suku yang terakhir sebelumnya yang sudah kita pelajari. 240 sama dengan A-nya 2 ditambah N dikurang 1 dikali B-nya 5. Mohon maaf, B-nya 7. Oke, 240 sama dengan 2 ditambah, ini kalikan hasilnya 7N, dikalikan hasilnya negatif 7. 240 sama dengan 7N dikurang 5. 240 ditambah 5 sama dengan 7N,
Ini 245 sama dengan 7N. 245 dibagi 7 sama dengan N, maka N-nya 245 dibagi 7, hasilnya yaitu 35. Oke. Setelah kita peroleh nilai N-nya, baru bisa kita cari urutannya yaitu T sama dengan N ditambah 1/2. N-nya yaitu 35 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, jadi cara yang kedua ini kita mencari urutannya terlebih dahulu, tapi dengan syarat banyak sukunya sudah diketahui. Nah, ini karena banyak sukunya ganjil, maka bisa kita teruskan mencari urutannya, yaitu urutan ke-18. Tapi seandainya nanti banyak sukunya 36, maka kita tidak bisa mencari nilai urutan suku tengahnya, karena suku tengah itu hanya untuk banyak suku yang ganjil. Nah, bisa kita cari lagi nilai suku tengahnya. Kita gunakan juga rumus UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, ini kita ganti saja N-nya dengan T sama dengan A tambah T dikurang 1 dikali B. Oke, T-nya diketahui 18, kita ganti di sini 18 sama dengan A-nya 2 ditambah 18 dikurang 1 dikali B-nya B-nya 7. Sama dengan 2 tambah 17 dikali 7. Nah, 17 dikali 7. 2 ditambah 17 dikali 7, hasilnya 119. 119. Ditambah 2 yaitu 121. Jadi sama hasilnya kalau kita mencari UT-nya terlebih dahulu atau T-nya terlebih dahulu. Silakan diperhatikan seandainya kita mau cari UT, apa yang seharusnya diketahui. Seandainya kita mau cari T terlebih dahulu, apa yang seharusnya diketahui. Oke. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita gunakan saja cara yang pertama. Kita mencari nilai UT-nya terlebih dahulu. UT sama dengan A tambah UN per 2. A-nya yaitu 5 ditambah UN-nya 125 dibagi 2. 5 ditambah 125 itu hasilnya 130 dibagi 2. 130 bagi 2 sama dengan 65. Kita lanjut mencari UT. Nah, kita gunakan juga rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, karena ini mau cari UT, kita ganti N-nya dengan T sama dengan A tambah T dikurang 1 dikali B. Nah, nilai UT-nya diketahui 65. 65 sama dengan A-nya 5 ditambah T dikurang 1 dikali B-nya 11 dikurang 5, 6. 65 sama dengan 5 ditambah. Ini dikalikan 6T dikalikan dikurang 6. 65 sama dengan 6T dikurang 1. 5 kurang 6 negatif 1. 65 ditambah 1 sama dengan 6T. Oke, ini 66 sama dengan 6T. 66 dibagi 6 sama dengan T. Maka kita peroleh T-nya sama dengan 11. Jadi nilai suku tengahnya 65, dia berada pada urutan ke-11 dari barisan ini.
Kita lanjut soal yang keempat. Nah, soal keempat ini kita gunakan juga cara yang pertama. Cara yang pertama kita cari UT-nya terlebih dahulu. UT sama dengan A tambah UN per 2. Nilai A-nya yaitu 150 ditambah UN-nya 54 dibagi 2. 150 ditambah 54 hasilnya 204 dibagi 2 hasilnya 102. Oke, kita lanjut mencari urutannya. Kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. UT sama dengan A tambah T dikurang 1 dikali B. UT-nya diketahui 102, bikin di sini 102 sama dengan A-nya 150 tambah T dikurang 1 dikali bedanya itu beda sama dengan U2-nya 146 dikurang 150. 146 dikurang 150 hasilnya negatif 4. Nah, buat di sini negatif 4. 102 sama dengan 150 ditambah. Ini langsung aja kita ganti dengan kurang. T dikali negatif 4, negatif 4T. Negatif 1 dikali negatif 4 ditambah 4. 102 sama dengan 154 dikurang 4T. 102 dikurang 154 sama dengan negatif 4T. 102 dikurang 154 hasilnya itu negatif 52 sama dengan negatif 4T. Negatif 52 dibagi negatif 4 sama dengan T. Maka T-nya sama dengan 13. Jadi nilai suku tengahnya 102 dan dia berada pada urutan ke-13. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu sisipan pada barisan aritmatika. Oke. Sisipan pada barisan aritmatika adalah kondisi di mana kita menyisipkan beberapa buah bilangan di antara dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika yang lama, sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Nah, ketika bilangan baru disisipkan, nilai beda dan banyak suku dari barisan tersebut pasti akan berubah. Jadi langkah pertama kita cari terlebih dahulu beda barunya dengan rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1. B aksen itu beda barisan aritmatika yang baru, sedangkan untuk B ini, kalau B itu beda barisan aritmatika yang lama, sedangkan untuk K banyak bilangan yang disisipkan. Nah, jadi langkah pertama kita mencari beda barunya. Kita lihat soal yang pertama. Diketahui barisan aritmatika 12, 27, 42, 57, dan seterusnya. Di antara setiap suku yang berurutan pada barisan tersebut disisipkan 4 suku. Nah, sehingga diperoleh barisan aritmatika yang baru. Tentukan beda barisan aritmatika yang baru dan suku ke-20 dari barisan yang baru. Nah, menyisipkan bilangan itu artinya kita bikin misalnya di sini 12. Nah, sebelum kita buat 27, kita sisipkan 4 suku yang baru. Berarti di sini ada suku kedua, suku ketiga,
suku keempat, suku kelima. Nah, disisipkan 4 buah bilangan, barulah kita buat di sini 27. Nah, di antara 27 dengan 42, kita sisipkan lagi 4 buah bilangan. Nah, 2, 3, 4. Lalu di sini buat 42. Oke. Nah, begitupun antara 42 dengan 57, kita sisipkan juga 4 buah bilangan. Kita bikin di sini, kita bikin saja di sini titik-titik. Oke, sampai sini sudah paham arti dari menyisipkan bilangan. Jadi sebelum 27 kita sisipkan dulu 4 buah bilangan. Nah, antara 27 dengan 42 kita sisipkan juga 4 buah bilangan. Oke, langkah pertama kita mencari beda barunya. Beda baru bisa kita peroleh atau B aksen sama dengan B per K tambah 1. Nah, beda lamanya, beda lama sama dengan 27 dikurang 12 sama dengan 15. Nah, buat di sini beda lamanya 15. Oke, K itu banyak bilangan yang disisipkan. Di soal diketahui ada 4 buah bilangan yang disisipkan. 4 buah suku, berarti bikin di sini K-nya 4 ditambah 1. Sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Jadi beda barunya 3. Nah, kita bikin barisannya terlebih dahulu biar kita tahu barisan yang barunya seperti apa. Untuk suku pertamanya tidak berubah, tetap 12. 12. Nah, karena bedanya 3, berarti kita tambah 3 di sini. Tambah 3, 15. Oke, tambah 3 lagi, 18. Tambah 3 lagi, 21. Dan seterusnya. Gitu aja bikinnya. Nggak usah bikin sampai 42. Cukup barisan itu diwakili oleh 4 suku aja. Sudah cukup. Oke, jadi inilah barisan aritmatika yang baru. Nah, yang kedua bisa kita cari suku ke-20. Jadi dari barisan yang baru ini bisa kita cari suku yang ke-20-nya dengan cara UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, U20 sama dengan A-nya 12 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali eh, beda yang barunya 3 tadi. Nah, seandainya bedanya negatif nanti berarti misalnya negatif 3. Maka barisannya menjadi 12 terus dikurang 3. Berapa jadinya? 9 gitu ya. Jadi U20 sama dengan 12 ditambah 19 dikali 3. U20 sama dengan 12 ditambah 19 dikali 3. Oke, 19 dikali 3 itu hasilnya 57. 57. Nah, maka kita peroleh U20 sama dengan 57 ditambah 12 hasilnya 69. Oke, itu dia. Jadi ini yang dimaksud dengan sisipan. Langkah pertama kita cari beda yang baru terlebih dahulu, lalu bikin barisannya cukup misalnya 4 suku atau 3 suku saja. Nah, bisa kita tentukan suku yang dimintanya. Contohnya suku yang ke-20. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini, di antara bilangan 13 dan 188, jadi ada 13, ada 188, disisipkan sebanyak 24 buah bilangan. Nah, jadi di antara 13 dengan 128 ini, disisipkan 24 bilangan. Oke.
Jadi langkah pertama kita cari beda barunya terlebih dahulu. B aksen sama dengan B per K tambah 1. Nah, beda lamanya bisa kita cari dengan U2 dikurang dengan U1. U2-nya 188 dikurang U1-nya 13. 188 dikurang 13 hasilnya 175. Oke, kita substitusi beda lamanya 175 per K-nya tadi 24 bilangan, berarti 24 ditambah 1 sama dengan 175 per 25. Dibagi 25 hasilnya 7. Jadi beda barunya 7. Barisan aritmatika yang baru. Barisan aritmatika yang baru itu suku pertamanya tetap 13. Nah, 13. Karena bedanya 7 berarti 13 ditambah 7 hasilnya 20. Terus ditambah 7 lagi hasilnya 27. Nah, jadi cukup kita bikin 3 suku aja juga boleh sebagai perwakilan untuk barisannya. Rumus suku KN. Nah, rumus suku KN kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN sama dengan, kalau kita mencari rumus, N-nya tidak kita ganti-ganti. 13 ditambah N dikurang 1 dikali bedanya 7. Sama dengan 13 ditambah 7N dikurang 7. N dikali 7, 7N, negatif 1 dikali 7, negatif 7. Maka hasilnya 7N ditambah 6. Jadi rumus suku KN-nya yaitu 7N ditambah 6. Untuk yang D, suku yang ke-10, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, A-nya yaitu 13. Ini U10 sama dengan 13 tambah 10 dikurang 1 dikali bedanya 7. 13 ditambah 9 dikali 7. 13 ditambah 63 hasilnya 76. Oke, kita lanjut lagi soal yang ketiga. Di antara bilangan 8 dan 13 disisipkan 14 buah bilangan. Oke, jadi kita lanjut aja. Ini cari beda B aksennya sama dengan B per K tambah 1. Beda lamanya yaitu kita kurangi saja. Dia antara 8 dengan 113. Jadi ini dua suku aja yang diketahui. Kita kurangi langsung 113 dikurangi 8. 113 dikurang 8 hasilnya 105. Jadi ini 105 dibagi 14 ditambah 1 karena 14 bilangan yang mau disisipkan. 105 dibagi 15. Dibagi 15 hasilnya 7. Untuk barisan yang barunya yaitu 8. Nah, tetap suku pertamanya 8. Lalu ditambah 7 hasilnya 15. 15 ditambah 7 hasilnya 22. Dan seterusnya. Suku yang ke-10, U10 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya 8 ditambah N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya 7. 8 ditambah 9 dikali 7. 8 ditambah 63. Hasilnya 71. Oke. Jadi itulah materi kita untuk sisipan dan suku tengah.
sekian dulu untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.